これを飲めば高校生ぐらいまで若返れますから。光栄。高校生の群れの中におっさん一人。貝崎くん、それ何？Film ini menceritakan seorang pria pengangguran berumur 27 tahun bernama Kaizaki Arata. Kaizaki sebelumnya pernah bekerja di suatu perusahaan. Namun, karena suatu alasan, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti meski ia baru bekerja selama 5 bulan. Kaizaki terus berusaha melamar pekerjaan di sana-sini, namun selalu saja mendapat penolakan. Di suatu ketika, teman Kaizaki yang bernama Takeda menelpon. Takeda yang mengira Kaizaki masih bekerja mengajak Kaizaki minum bersama untuk menikmati hari gajian. Karena gengsi, Kaizaki pun mengiyakan ajakan temannya tersebut dan mengaku kalau dirinya baru naik jabatan. Kaizaki akhirnya datang ke restoran yang sudah dijanjikan. Di sana, Takeda mengatakan bahwa dirinya besok akan menikah. Sebelum pulang, Kaizaki yang terlanjur mengaku naik jabatan akhirnya menghabiskan seluruh uang di dompetnya untuk mentraktir teman-temannya itu. Dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, Kaizaki terus saja mengeluhkan kehidupannya yang jauh dari harapan. Tiba-tiba, ada seorang pemuda tak dikenal datang menghadang Kaizaki. Pemuda tersebut lalu menanyakan Kaizaki apakah ia mau mengulangi hidupnya. Kaizaki pun terkejut mendengar perkataan pemuda tersebut. Akhirnya, pemuda yang bernama Yoake Ryo tersebut menjelaskan bahwa Kaizaki terpilih sebagai subjek eksperimen dari laboratorium Real Life dan menawarkan untuk bekerja sama. Yoake menjelaskan bahwa tugas utama mereka adalah untuk mengurus orang-orang yang dicampakkan di lingkungan masyarakat yang mereka sebut dengan istilah NEET. Kaizaki yang mendengar hal itu pun merasa tersinggung dan menolaknya. Namun, setelah Yoake menjelaskan lebih detail tentang penawaran dan perjanjian kerjasamanya, Kaizaki pun mulai tertarik. Yoake menjelaskan bahwa Kaizaki hanya perlu kembali menjadi anak SMA selama 1 tahun. Kaizaki pun tertawa mendengar hal itu, mengingat usianya kini sudah menginjak 27 tahun. Lalu Yoake pun mengeluarkan sebuah kapsul ajaib yang ternyata dapat mengubah wajah Kaizaki kembali seperti remaja. これを飲めば高校生ぐらいまで若返れますから。 Mendengar hal itu, Kaizaki pun menjadi takut, lalu ia kembali menolaknya. Yoake yang tahu bahwa Kaizaki sudah bosan dengan hidup yang ia jalani, kembali membujuk Kaizaki untuk menerima tawarannya. Yoake pun memasukkan kapsul tersebut ke dalam saku jas Kaizaki, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Kaizaki terkejut melihat wajahnya kembali berubah menjadi remaja. Lalu ia pun tersadar jika semalam ia sudah meminum kapsul ajaib yang diberikan Yoake. Saat Kaizaki sedang kebingungan, tiba-tiba ada orang yang memencet bel apartemennya. Ternyata orang itu adalah Yoake. Pagi itu Kaizaki berangkat ke sekolah dan menjadi seorang siswa di kelas 3 SMA. Karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, Kaizaki memilih tempat duduk di belakang. Namun bangku tersebut ternyata adalah tempat duduk seorang gadis bernama Hishiro. Saat sedang mencari tempat duduk yang tertera di papan tulis, datanglah Yoake yang ternyata ikut menjadi murid di sana. Di hari pertama sekolah, Bu Guru Amatsu langsung memberikan ujian. Saat sedang mencari pensil di dalam tasnya, Kaizaki tanpa sengaja menjatuhkan sebungkus rokok dan dilihat langsung oleh Bu Guru Amatsu. Ujian pun dimulai. Kaizaki yang lupa membawa alat tulis hanya melamun dan tidak ikut mengerjakannya. Namun tiba-tiba, Karyo yang duduk di sebelah Kaizaki meminjamkan alat tulis. Selesai ujian, Kaizaki pun mengucapkan terima kasih pada Karyo. Dan ternyata, ujian tersebut adalah ujian yang menentukan pengurus kelas dan Karyo sangat berambisi untuk meraihnya. Saat jam istirahat, Kaizaki menemui Yoake di kantin dan menanyakan alasannya ikut masuk sekolah. Dan Yoake pun menjelaskan tujuannya ikut ke sekolah adalah untuk mengamati subjek eksperimennya.
Kaizaki pun kembali membahas peraturan dalam eksperimen real life ini. Dijelaskan bahwa setelah eksperimen berakhir, Kaizaki akan hilang dari ingatan orang-orang yang mengenalnya. Namun, ingatan Kaizaki saat menjalani real life akan tetap bertahan selama eksperimen berakhir. Kecuali jika Kaizaki melanggar perjanjian, yaitu membocorkan rahasia atau identitas yang sebenarnya pada orang lain. Saat tengah mengobrol dengan Yoake, terdengar suara keributan murid-murid yang sedang mengantri makanan. Ternyata penyebabnya adalah Hishiro, salah satu teman sekelas Kaizaki. Kaizaki yang melihat kejadian itu datang menghampiri Hishiro dan menanyakan ada masalah apa. Ternyata Hishiro yang sering mendapatkan peringkat di kelas, sesuai peraturan sekolah biasanya akan mendapat makanan gratis di kantin. Karena itulah ia tidak pernah membawa uang jajan. Namun ternyata di hari itu sedang tidak ada makanan gratis untuk murid berprestasi. Kaizaki akhirnya meminjamkan uang kepada Hishiro untuk membeli makanan. Sepulang sekolah, Kaizaki datang menghadap ibu guru Amatsu karena ketahuan membawa rokok. Akhirnya, Kaizaki meminta maaf dan memberi pujian sehingga akhirnya ia dibolehkan untuk pulang. Saat berada di loker, Kaizaki bertemu dengan Hishiro yang ternyata juga pulang terlambat karena menemui guru untuk menanyakan soal yang sulit ia jawab. Kaizaki dan Hishiro pun pulang bersama. Hishiro mengeluhkan dirinya yang tidak punya teman karena kesulitan dalam bergaul. Hishiro pun meminta saran dari Kaizaki agar dapat mengubah dirinya. Lalu Kaizaki pun menyarankan Hishiro untuk lebih sering tersenyum pada orang lain. Kou desu ka? Hishiro pun lalu meminta nomor ponsel Kaizaki. Dan sejak saat itulah mereka berteman. Keesokan harinya, ibu guru Amatsu mengumumkan Ohga dan Hishiro terpilih sebagai pengurus kelas karena berhasil mendapat nilai ujian tertinggi. Sedangkan Kaizaki mendapat nilai yang rendah. Karyu merasa kecewa karena gagal menjadi pengurus kelas dan merasa iri pada Hishiro. Selain itu, ternyata Karyu juga memendam perasaan kepada Ohga yang merupakan murid paling keren dan pintar di kelas. Saat sedang santai di rumah sembari menghisap rokok, tiba-tiba teman Kaizaki datang berkunjung ke rumahnya untuk belajar bersama. Esok harinya, Karyu melihat Ohga dan Hishiro yang sedang mengobrol berdua. Melihat kejadian itu, Karyu menjadi cemburu dan bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Sepulang sekolah, Karyu melihat Hishiro sedang belajar dengan guru. Karyu yang benci dengan Hishiro diam-diam mengambil tas Hishiro. Namun hal tersebut dipergoki oleh Kaizaki yang mencoba menahannya hingga mereka berdua jatuh dari tangga dan akhirnya mereka berdua dibawa ke ruang UKS. Kaizaki pun menanyakan alasan Karyu mengambil tas Hishiro. Dan Karyu mengaku jika melakukan itu karena tidak suka dan merasa tersaingi dengan Hishiro. Kaizaki lalu menasehati Karyu dan memintanya untuk berusaha dengan jujur tanpa menjatuhkan orang lain. Setelah itu, Kaizaki memutuskan pulang lebih dulu meninggalkan Karyu. Dan ia pun bertemu dengan Hishiro yang menanyakan perihal mengapa Karyu mengambil tasnya. Kaizaki pun meminta Hishiro untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Karyu. Hishiro akhirnya menunggu Karyu pulang untuk bertemu dan bertanya langsung kepadanya. Kaizaki dan Yoake diam-diam melihat mereka dari kejauhan. Disitulah Karyu mengatakan jika ia kecewa karena gagal mendapat peringkat terbaik dan tempatnya direbut oleh Hishiro. Selain itu, Karyu juga merasa Hishiro sering memberi senyuman ejekan saat melihat dirinya. Hishiro pun menjelaskan jika yang dikatakan Karyu tidaklah benar. Ia hanya ingin berusaha akrab dengan Karyu, seperti nasihat yang diberikan Kaizaki kepadanya, yaitu dengan berusaha memberi senyum kepada setiap orang. Karyu yang menyadari kesalahannya akhirnya tertawa setelah tahu jika ternyata Hishiro adalah gadis yang kaku dan sulit bergaul. Akhirnya Karyu meminta maaf dan bersalaman dengan Hishiro. Sesampainya di rumah, Kaizaki kembali teringat dengan kematian mendiang senior di tempatnya bekerja dulu, yang dipecat karena dijatuhkan oleh rekan kerja yang lain, dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Karena kejadian itulah Kaizaki memutuskan untuk resign dari tempat bekerja.
Esok harinya sepulang sekolah, Kaizaki diajak teman-temannya untuk merayakan liburan musim panas. Namun Kaizaki memilih menolak ajakan itu karena ia ingin memperingati hari kematian seniornya. Saat itulah datang Hishiro dan akhirnya Hishiro pun diajak ikut untuk melihat pesta kembang api. Hishiro yang mengira Kaizaki akan ikut datang akhirnya mengiyakan ajakan teman-temannya. Selanjutnya, saat Kaizaki sedang mengobrol berdua dengan Olga di perpustakaan, di tempat yang sama Hishiro juga datang ke sana untuk melihat-lihat buku. Hishiro yang mengetahui keberadaan Kaizaki dan Olga memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka. Kaizaki menggoda Olga dan menanyakan siapa gadis yang ia sukai, dan disitulah terungkap jika Olga memiliki ketertarikan terhadap Karyu. Kaizaki pun menyuruh Olga untuk segera menyatakan perasaannya pada Karyu. Onoya yang datang terlambat akhirnya sampai dan menyapa mereka. Di saat itulah mereka menyadari ternyata ada Hishiro juga di sana. Pesta kembang api pun tiba. Kaizaki memilih berdiam diri di kamar untuk mengenang mendiang seniornya. Di sisi lain, Hishiro yang berharap bisa bertemu dengan Kaizaki memilih untuk menghadiri perayaan tersebut. Namun, sesampainya di sana, Hishiro merasa kecewa karena Kaizaki tidak datang. Hishiro lalu mengirim pesan kepada Kaizaki dan memintanya untuk datang menemaninya melihat festival kembang api. Kaizaki pun tersentuh membaca pesan dari Hishiro, dan ia pun memutuskan untuk menyusul teman-temannya di sana. Saat Kaizaki dan teman-temannya sedang membeli makanan, seketika hujan turun dengan derasnya. Mereka pun segera menyelamatkan barang bawaan mereka dan mencari tempat berteduh. Di tempat berteduh, Karyu mengungkapkan rasa kecewanya dengan hujan yang turun di hari itu. Lalu Olga mengatakan jika tahun depan mereka bisa menghadiri acara itu lagi bersama-sama meski sudah kuliah. Dan Karyu pun setuju dengan perkataan Olga. Namun Kaizaki yang sebenarnya sedang menjalani eksperimen real life selama 1 tahun mengatakan jika momen ini tidak akan terulang kembali. Karena ini merupakan musim panas terakhir di SMA. Olga yang mendengar kata-kata Kaizaki menjadi tersadar dan memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya terhadap Karyu. Karyu jadi terharu bercampur bahagia mendengarnya. Lalu ia berlari menembus derasnya hujan dan diikuti oleh teman-teman lainnya. Liburan musim panas pun usai. Para murid kembali menjalani rutinitas sekolah yang membosankan. Namun di hari itu Kaizaki tidak masuk sekolah. Sepulang sekolah, Hishiro berkunjung ke rumahnya untuk memberikan promosi kampus. Dan ternyata Kaizaki sedang sakit. Melihat kondisi Kaizaki yang sedang sakit, Hishiro menyiapkan bubur untuknya. Kaizaki lalu menanyakan apa rencana Hishiro setelah lulus SMA. Hishiro mengatakan jika dirinya akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Kaizaki pun tertegun mendengar hal itu. Alur cerita kembali ke sekolah. Onoya mengabarkan jika ia dan bandnya akan mengikuti festival di sekolah. Sebagai sahabat yang baik, Kaizaki dan kawan-kawan berlatih menari untuk ikut memeriahkan saat acara Onoya dan bandnya tampil. Hishiro yang sedang berlatih menari di rumahnya mengirimkan video latihannya kepada Kaizaki untuk meminta pendapat darinya. Saat di sekolah, Kaizaki kembali menonton video tersebut. Lalu Olga datang memergokinya. Olga yang menyadari jika Kaizaki diam-diam menyukai Hishiro menyarankan untuk segera menyatakan cinta. Festival sekolah pun dimulai. Kaizaki dan kawan-kawan menari untuk ikut memeriahkan penampilan band Onoya. Akan tetapi, ada segerombolan murid bandel yang mengganggu Hishiro. Melihat kejadian itu, Kaizaki mencoba melindungi Hishiro hingga akhirnya ia terlibat perkelahian dan suasana menjadi gaduh. Selepas acara, Hishiro mengatakan pada Kaizaki jika ia tidak suka dengan kekerasan. Kaizaki pun meminta maaf pada Hishiro, dan Hishiro pun menanyakan apa alasan Kaizaki melakukan itu. Kaizaki mengakui jika ia melakukan itu karena ia suka pada Hishiro dan ingin menjadi pacarnya. Namun Hishiro menolaknya, lalu pergi meninggalkan Kaizaki.
Olga terkejut mendengar kabar Kaizaki yang dapat penolakan dari Hishiro. Namun ia tetap menyemangati Kaizaki dan memintanya untuk mencoba lagi. Kaizaki lalu berkunjung ke rumah Yoake dan menanyakan apakah real life bisa dibatalkan. Melihat Kaizaki yang sedang gundah akibat ditolak Hishiro, Yoake pun menasehatinya. Lalu ia mengajak Kaizaki untuk mendatangi makam mendiang seniornya. Keesokan harinya mereka pun pergi ke makam mendiang senior Kaizaki. Di sana mereka bertemu seorang wanita yang ternyata adalah adik dari mendiang senior Kaizaki. Wanita tersebut mengatakan jika kakaknya sering bercerita tentang seorang junior di tempat bekerja yang sangat baik dan peduli terhadapnya. Dan dikatakan jika kakaknya sangat berhutang budi dan berterima kasih pada orang tersebut yang tak lain adalah Kaizaki. Keesokan harinya, Kaizaki kembali ke sekolah dan berkumpul dengan sahabatnya. Ia pun menyampaikan rencananya untuk mengajak mereka liburan bersama seusai hari ujian sekolah. Tak lupa Kaizaki mengajak Hishiro ikut serta dan Hishiro pun memutuskan untuk ikut. Kaizaki dan teman-temannya berjuang keras agar dapat lulus dan mendapat nilai yang baik. Karyu menanyakan pada Kaizaki kemana ia akan kuliah setelah lulus SMA. Namun Kaizaki mengatakan jika ada hal lain yang harus ia kerjakan. Hari ujian pun tiba, seluruh murid mengerjakan soal dengan serius. Sepulang sekolah, Kaizaki memandangi pohon sakura di sekolah yang biasa ia lewati. Di saat itu, datang Yoake dan menyapa Kaizaki. Kaizaki pun mengatakan saat bunga-bunga sakura bermekaran itulah di mana hari kelulusan mereka. Kaizaki lalu mengatakan harapannya andai bisa tumbuh dewasa bersama sahabat-sahabatnya. Esok harinya di dalam kelas, Kaizaki mengajak Yoake untuk ikut bergabung liburan bersama. Sepulang sekolah, tanpa sepengetahuan yang lain, Hishiro datang menemui Yoake. Hishiro pun mengatakan jika ia sedang tertarik pada seseorang. Dan disinilah terungkap fakta jika Hishiro juga merupakan subjek eksperimen real life sama seperti Kaizaki. Ternyata Hishiro sudah pernah mengikuti eksperimen real life sebelumnya. Namun karena gagal, ia memohon kepada Yoake untuk memberinya kesempatan kedua dan menambah masa eksperimen real life-nya selama 1 tahun lagi. Di hadapan Yoake, Hishiro pun mengakui jika ia telah jatuh hati kepada Kaizaki yang telah banyak membawa perubahan positif dalam hidupnya. Ujian pun telah usai. Kaizaki dan teman-temannya berkumpul untuk berlibur bersama. Mereka pun menghabiskan waktu seharian untuk bermain dan berkunjung ke berbagai tempat. Akhirnya, malam pun tiba. Kaizaki dan kawan-kawan menunggu bus yang lewat tiap 1 jam untuk pulang ke rumah. Namun, saat busnya tiba, Kaizaki dan Hishiro dikerjai oleh teman-temannya yang lain. Hingga akhirnya, mereka berdua ketinggalan bus. Kaizaki dan Hishiro mengobrol sambil duduk berdua menunggu kedatangan bus. Kaizaki kembali mengatakan jika sampai saat ini ia tetap menyukai Hishiro dan tidak akan melupakannya. Mendengar hal tersebut, Hishiro terharu dan mengakui jika sebenarnya ia juga menaruh perasaan yang sama pada Kaizaki. Hari kelulusan akhirnya tiba. Kaizaki dan kawan-kawan merayakan momen tersebut dengan foto bersama. Sambil menahan tangis, Kaizaki mengucap salam perpisahan kepada sahabat-sahabatnya. Melihat Kaizaki menangis, Hishiro pun jadi ikut menangis dan disusul oleh teman-teman lainnya. Mereka larut dalam momen kebersamaan yang tak akan terulang lagi. Sepulang sekolah, Kaizaki kembali bertemu dengan Yoake. Yoake mengucapkan terima kasih kepada Kaizaki yang telah menjalani eksperimen real life. Lalu ia memberikan sebuah kapsul ajaib agar Kaizaki dapat kembali seperti sedia kala. Sesuai perjanjian, Yoake pun menanyakan apakah Kaizaki sudah menentukan pekerjaan yang diinginkan. Namun ternyata Kaizaki lebih memilih untuk berjuang sendiri mendapatkan pekerjaan tersebut tanpa bantuan pihak real life.
Yoake pun menghormati keputusan Kaizaki. Eksperimen real life pun selesai. Kaizaki kembali menjalani hidupnya sebagai pria berumur 28 tahun. Saat ini, Kaizaki sudah mendapat pekerjaan sebagai seorang pengantar barang. Karena punya dedikasi yang tinggi dalam bekerja, Kaizaki ditawari oleh seniornya untuk menjadi pegawai tetap di sana. Namun ia menolaknya dan mengatakan punya rencana lain ke depannya. Di tempat lain, teman-teman Kaizaki yaitu Oga, Karyu, dan Onoya sekarang telah menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Kaizaki pun kembali datang ke SMA di mana ia pernah menjalani eksperimen real life. Ternyata ia melamar pekerjaan sebagai guru di sana dan akhirnya ia diterima sebagai guru tetap. Kaizaki sangat bahagia menjalani kehidupan barunya sebagai tenaga pengajar. Di jam istirahat, Kaizaki kembali ke ruangan guru. Namun ternyata, di saat itu ada seorang wanita yang menempati tempat duduknya. Wanita tersebut meminta maaf dan menjelaskan jika ia adalah guru sementara di sekolah tersebut. Dan ternyata wanita itu bernama Hishiro. Filmnya pun tamat.